Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi. Hari ini saya mendapat satu inspirasi. Karena kemarin itu saya sempat melihat teman yang tidak bisa menguasai diri sehingga mereka saling saling mencaci maki atau apa, padahal mereka anak-anak Tuhan. Artinya mereka mengaku Kristen tapi kelakuannya sangat menyedihkan. Apakah dia itu benar-benar pengikut Kristus atau hanya sekedar Kristen KTP? Jadi ini sangat menyedihkan sekali ya. Padahal penguasaan diri itu bagian daripada buah roh. Jadi kalau mengatakan dirinya pengikut Kristus namun tidak ada buah roh di dalam dirinya, itu kan ya kasihan gitu loh. Artinya apakah benar-benar dia itu sudah tinggal di dalam Kristus atau masih tinggal di dalam kedagingan? Ini penting sekali ya. Jadi saya akan sedikit mengupas tentang penguasaan diri, dan ini tentu saja bukan hanya untuk teman ataupun siapapun atau untuk saudara, juga untuk diri saya sendiri ya. Artinya supaya kita sama-sama belajar bagaimana kita mengerti tentang buah roh dan ada di dalam diri kita, supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan tetapi bisa menjadi pelaku firman ya. Ada buah roh sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi sebelum saya bahas tentang apa itu penguasaan diri ya, karena ini juga penting tentang buah roh, mari kita satukan hati dulu untuk berdoa ya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih hari ini Bapa, kami masih bisa berjumpa lagi untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu, yang mana pada saat ini kami ingin menyampaikan firman-Mu tentang penguasaan diri. Kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadikan satu pencerahan dan bisa menjadikan satu penguatan, supaya kami pribadi lepas pribadi bisa lebih dan lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan kasih karunia-Mu, sehingga Engkau pakai kami untuk bisa menjadi terang ya dan garam dunia, supaya tidak menjadi batu sandungan untuk yang lain. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus sendiri hikmat ma'rifat-Mu untuk bisa diterima untuk setiap mereka yang mendengarkan inspirasi kali ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati, amin. Baiklah saudaraku, sebelum saya bahas tentang apa itu penguasaan diri ya, saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang saya ambil di Galatia 5 ya, ayatnya 22 ini ya. Saya bacakan sampai ayat 26 supaya kita paham bahwa penguasaan diri itu termasuk salah satu buah roh. Nah ini makanya kalau ada anak-anak Tuhan atau katanya pengikut Kristus tapi kok nggak bisa menguasai diri ya, nggak ada kasih, nggak ada kelembutan, nggak ada kesabaran, ya bisa dipertanyakan ulang, apakah saudara-saudara itu hanya Kristen KTP ya, artinya hanya beragama Kristen tapi bukan pengikut Kristus, artinya tidak taat dan tidak mengerti firman Tuhan, tidak bisa menjadi pelaku firman. Itu sangat menyedihkan karena hanya akan menjadi batu sandungan ya. Jadi ini saya bacakan dulu, beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Jadi saudaraku, dalam nas ayat ini ya, tentang buah roh ini yang akan kita bahas, khususnya tentang penguasaan diri. Ini seringkali kita anak-anak Tuhan ya, pengikut Kristus, masih ada yang belum memahami, bahkan belum bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak orang yang ngakunya agamanya Kristen, tapi kelakuannya, ucapannya ya kan, itu masih sama dengan anak-anak gelap ya, belum bisa menjadi anak-anak terang. Ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan, bahkan sangat prihatin. Jadi kalau melihat anak-anak terang yang katanya mengenal Tuhan, tapi kok kelakuannya, ucapannya kok belum mencerminkan ya, belum mencerminkan tentang kasih Kristus, dan tidak ada buah roh di dalam dirinya, ini memprihatinkan. Dan akhir-akhir ini memang kita lihat seperti itu ya, banyak sekali yang ngakunya agama Kristen tapi kelakuannya ya tidak lebih kurang daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Apalagi yang kalau di dunia YouTube ya atau medsos itu kadang-kadang menyedihkan. Ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, sangat menyedihkan karena saya lihat sendiri. Jadi ada seseorang atau bahkan bukan cuma 1-2 orang ya, itu di medsos katakan ya, di YouTube sering memuji Tuhan ya dengan lagu-lagu pujian, namun di sisi lain juga menyanyikan lagu-lagu karaoke, dan kadang-kadang suka menasihati dengan bahasa yang sok agamis. Tapi di sisi lain saat hatinya terluka karena keinginannya tidak tercapai ya, dengan temannya sendiri ada gesekan, apa yang dilontarkan kata-katanya sangat menyedihkan. Kata-kata kotor keluar, intimidasi keluar, bahkan menghakimi hamba Tuhan, menghakimi sesama anak Tuhan. Itu saya prihatin sekali ya melihat kejadian seperti itu ya. Makanya saya ingin ya menyampaikan beberapa firman Tuhan yang bisa memberikan kita teguran dan juga penguatan agar kita ya bertobat ya. Saudara-saudara bertobat. Saya pun sama. Tiap hari saya harus bertobat ya, karena menjadi hamba Tuhan tidak mudah. Kalau saya menyampaikan firman yang agak keras dikira menghakimi ya kan, padahal yang saya bawakan adalah firman Tuhan. Kalau saya khotbah agak guyon sedikit, katakanlah dengan humor-humor, ada yang mengatakan pendeta kok cengengesan, jadi serba salah. Namun biarlah Tuhan sendiri yang menilai hati kita masing-masing, dan biarlah Tuhan sendiri yang menilai hati saya. Ya, saya hanya hamba Tuhan yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Baiklah, akan saya bahas tentang penguasaan diri ya. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, bahwa penguasaan diri itu termasuk buah roh ya, dari 9 buah roh, dan ini yang paling akhir ya, penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri ya? Penguasaan diri itu mengendalikan atau menguasai diri, berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu keinginan yang negatif tentunya ya. Jadi banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kepada kesesatan. Bahkan sampai Rasul Yohanes ini menjelaskan ya, bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Bapa Surgawi ya. Keinginan duniawi itu berasal dari si jahat. Siapa itu? Iblis ya. Jadi keinginan duniawi itu bisa berupa keinginan mata misalnya, yaitu keserakahan ya.
bisa juga keinginan daging, yaitu apa? Hawa nafsu. Dan juga bisa keangkuhan hidup, ya, atau kesombongan yang selalu ingin dipuji, yang selalu ingin menang sendiri. Ya, ini juga perlu diantisipasi ya sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan. Ini penting ya, kita bahas sedikit supaya jangan sampai khususnya yang biasa di dunia YouTube ya, mentang-mentang tidak kenal orangnya, mentang-mentang hanya kenal di medsos, kalau ngomong seenaknya, ngakunya anak-anak Tuhan, ngakunya orang Kristen, tapi ucapannya menjadi batu sandungan dan menyakiti sesama umat Tuhan. Itu sayang sekali ya. Jadi tetapi ini di sini harus kita sedikit bahas supaya bertobatlah ya, pertobatan itu penting. Jangan kalau sudah beragama Kristen terus kalian mentang-mentang, nggak bisa seperti itu. Kalian harus bertobat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita itu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab untuk tetap menguasai diri ya di tengah godaan duniawi. Apalagi sesama anak-anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, jangan saling menghakimi, jangan saling menghujat. Ya, tentunya kita mustahil ya untuk melakukan itu seorang diri. Jadi kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita ini. Ya, seperti tertulis di 1 Petrus 4 ya ayat 7. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu. Jadi di dunia ini ya tidak ada yang kekal. Ingat, tidak ada yang kekal. Ya. Jadi buat apa kita itu mengejar sesuatu yang tidak kekal? Ya. Apalagi harus saling sikut sana sikut sini. Ya, sesama anak-anak Tuhan, sama hamba Tuhan, hanya karena kegeser posisi terus menghujat seenaknya. Jangan seperti itu. Selain itu, kitab Amsal itu juga menulis ya, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu ada di Amsal 16 ayat 32. Bahkan Alkitab, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa orang yang menguasai dirinya itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang sabar. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih manfaat dari penguasaan diri? Ini penting ya. Jadi penguasaan diri itu akan membentuk kita itu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya. Dengan penguasaan diri kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Ya. Dengan memiliki karakter ini tentu saja kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan menasihatkan ya di 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya. Jadi kita ini sebenarnya para pengemban amanat agung ya yang harus sabar. Termasuk saya sendiri. Jadi di samping saya ini seorang pendeta, saya juga seorang penginjil ya yang harus meraih jiwa. Jadi seharusnya kita mempunyai penguasaan diri. Nah, terutama saudara-saudara ya yang mengaku Kristen, jangan sekali-sekali menghujat hamba Tuhan. Ya, karena hamba Tuhan itu hanya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa saja misalnya. Sebenarnya sih kalau kita harus menguasai diri dalam hal apapun juga, itu seharusnya dalam hal apapun juga. Namun ada beberapa hal ya yang penting
yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Ini penting, hal ini penting banget. Yang pertama adalah pikiran kita. Ya, makanya saya sering kalau saya memberikan motivasi ya, karena saya juga seorang motivator. Jadi pikiran itu penting, positive thinking ya. Ya, pikiran penting, harus positive thinking dulu. Ya. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Ya, ini benar. Jadi Rasul Paulus berkata ya dalam suratnya di 2 Korintus 10 ya ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Bayangkan, menawan segala pikiran. Jadi kalau pikiran saudara sudah liar, ya, tentu saja saudara tidak mungkin bisa menaklukkannya kepada Kristus. Artinya saudara tidak diam di dalam Kristus. Dan itu berbahaya. Pikiran yang liar yang nggak bisa ditaklukkan ya, artinya nggak bisa menawan segala pikiran yang jahat, yang kotor, yang serakah, ya, risiko tinggi. Jadi hanya akan menjadi batu sandungan. Dan itu mengenaskan. Jadi bisa disimpulkan ya, bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol ya, sesuai firman Tuhan. Namun kalau pikiran saudara sudah terisi dengan hal-hal negatif ya, dengan pikiran tidak suka dengan teman atau tidak suka dengan katakanlah seseorang, maka ya pikiran saudara akan mengarahnya ke situ. Jadi isinya negatif thinking ya. Jadi pertama pikiran itu penting ya. Yang kedua apa? Lidah ya, atau ucapan. Ya, dalam firman Tuhan di Amsal 21 ayat 23 itu mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya. Jadi siapa ya, barang siapa memelihara ini ya, mulut dan lidahnya, itu sama saja memelihara diri dan daripada kesukaran. Jadi kalau saudara tidak bisa mengekang mulut saudara, tidak bisa menjaga lidah saudara, itu risiko tinggi, betul risiko tinggi. Ucapan kadang-kadang bisa menjadikan pertengkaran hebat, bahkan bisa saling membunuh hanya karena tidak bisa menjaga lidah. Maka dari itu penting ya untuk kita ya, untuk mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini ya. Jangan sampai seenaknya menilai orang, mengeluarkan kata-kata kotor ya. Kasihan, kamu mengaku Kristen, mengaku beragama Kristen, di YouTube sehari semalam 24 jam katanya memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu pujian, tapi kadang-kadang dengan lagu-lagu karaoke ya. Kadang-kadang kalian menasihati, membuat firman Tuhan ya, mengatasnamakan Tuhan, tapi di sisi lain mulut saudara juga mengeluarkan kutuk, mengeluarkan kata-kata kotor dan menghakimi orang lain. Demi Tuhan saya katakan, kalian tidak akan pernah berbagian kerajaan surga kalau kalian tidak bertobat. Karena itu sama saja kalian menjual nama Tuhan Yesus ya, untuk kedagingan, untuk kesombongan kalian. Dan itu sama saja kalian menginjak-injak darah Kristus. Jadi kalian harus bertobat ya. Sebagaimana Rasul Paulus di sini juga menasihatkan kita ya. Jadi supaya kita itu bisa menjaga perkataan kita. Jadi mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Dan di sini Yakobus juga mengibaratkan ya, lidah kita ini seperti api. Ya. Yakobus mengibaratkan lidah kita itu seperti api. Ya.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi kenyataannya, ya, banyak sekali masalah yang datang karena perkataan kita, ya. Perkataan kita yang kita keluarkan. Jadi sebisa mungkin saudaraku yang terkasih, pergunakan, ya, pergunakan dan kendalikan lidah kita. Ya, kendalikan lidahmu. Gunakan lidahmu, ya, untuk apa? Untuk membawa berkat, ya, untuk membawa berkat dan bukan membawa kutuk. Ya, penting sekali, ya. Yang ketiga apa? Nah, tadi sudah kita bahas, ya, pikiran, mulut atau lidah. Yang ketiga adalah mata. Ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya, ya, ingat, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, di Injil Matius 6, ya, ayat 22 sampai 23. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk apa? Untuk terjerumus di dalam dosa. Ya. Banyak sekali contoh. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, banyak sekali remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya dan mulai menonton atau melihat film-film pornografi. Hancur mereka. Ya, ada juga ini, ya, di YouTube. Kasihan kan ini, orangnya udah dewasa. Bahkan udah punya istri, setahu saya itu. Saya nggak akan menyinggung siapapun orangnya, namanya tidak. Itu yang saya lihat secara langsung dari perkataannya apa, ya, karena dia menghakimi sesama teman. Ya, saya nasihatkan, ya, teman saya supaya tidak marah, supaya tetap mendoakan seperti itu. Ya, karena matanya masih liar, ya. Sehari semalam mainnya cuma di YouTube. Apa nggak punya pekerjaan lain? Apa istrinya nggak dirawat? Kan kasihan gitu loh. Ada seperti itu, ya. Harus diingat, ya, jangan sampai gitu. Jadi juga karena tidak tahan dan apa, ya, silau akan kemewahan dunia, itu juga bisa membuat saudara terjerumus dalam dosa. Jadi banyak orang, ya, istilahnya yang rela untuk apa? Ya, menimbun kekayaan atau katakanlah menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya melalui mata itu tadi. Ya. Itu mengerikan. Jadi saudaraku yang terkasih, sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Pertanyaan. Memang, ya, penguasaan diri itu susah. Betul saya katakan, penguasaan diri itu susah. Itu dibutuhkan proses, ya, yang panjang untuk apa? Untuk memiliki karakter seperti ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu meminta bantuan Roh Kudus di sini, ya. Untuk apa? Untuk membantu kita, ya, menaklukkan daging dan menguasai diri kita sendiri. Tanpa Roh Kudus mustahil, impossible. Makanya bisa saya katakan, walaupun kalian, ya, sering keliaran di YouTube dengan membawakan nasihat-nasihat dan pujian-pujian dengan cewawaan, itu berarti diri kalian belum ada Roh Kudus. Kalian belum bisa menguasai diri karena kalian masih saling bertengkar, ya, masih saling menyalahkan, masih saling menghakimi, bahkan masih saling menghujat, ya. Kasihan. Jadi bertobatlah saudara-saudaraku, ya. Nah, contoh orang yang gagal menguasai dirinya ini ternyata juga ada, ya, di dalam Alkitab, ya, banyak juga. Tapi mereka mau bertobat. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, ya tetap hancur dalam kebinasaan, ya kan?
Nah, ternyata bukan hanya kita saja ya dalam kehidupan sekarang ini. Bahkan seorang yang takut Tuhan saja bisa jatuh ke dalam dosa karena apa? Gagal menguasai dirinya. Makanya ini penting ya, jangan dianggap ringan. Ya, Tuhan sudah memberkatinya berlimpah-limpah, namun ia gagal ya menanggapi berkat tersebut karena ia tidak menguasai dirinya. Tahu siapa itu? Ya, dia adalah Simson. Ya, orang itu adalah Simson. Siapa sih yang nggak kenal dengan Simson pada zaman tersebut? Pada saat itu Simson adalah orang yang sangat terkenal dan diberkati. Ya, ia diberikan kekuatan yang luar biasa. Ia bukan mampu, bahkan ia mampu ya untuk mengalahkan ribuan tentara Filistin dan menguasai kota. Tetapi Simson tidak bisa menguasai dirinya dan tidak berdaya di hadapan Dalilah. Ya. Akhirnya apa? Rambutnya yang merupakan pusat kekuatannya selama ini pun dipotong ya sama Dalilah. Nah, akibatnya apa? Simson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Ya, jadi penguasaan diri seseorang itu lebih penting daripada kekuatan fisik yang dimilikinya. Makanya saya sangat prihatin ya, beberapa hari yang lalu ada teman di YouTube gitu ya yang biasa sama-sama melayani, tapi karena dia tidak bisa menguasai diri ya, karena dia senang dengan seseorang namun ditolak, ya jelas ditolak wong dia sudah ada pasangan, dia akhirnya marah-marah ya, mengatakan tololah bla 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 dan menghakimi orang lain. Itu kan kasihan karena dia tidak bisa menguasai diri. Ya, mudah-mudahan dia sadar dan bertobat ya setelah mendengar firman Tuhan dan dia kembali ke firman Tuhan. Jadi seperti itu ya. Kalau saya sendiri, kalau ada orang menghujat saya atau apa, namanya saya itu pendeta ya, kadang-kadang dari kanan dari kiri ya, depan belakang yang merasa mendengar khotbah saya yang tajam biasanya ya pada marah-marah, kadang-kadang pada ya seperti itu. Tapi demi Tuhan saya mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Saya doakan semoga bertobat ya, kembali ke jalan benar. Jadi itu aja mungkin dari saya ya. Jadi intinya orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya ya. Itu ada di Amsal 25 ayat 28. Jadi supaya kita mengerti ya tentang firman Tuhan, yaitu kita harus kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan supaya kita mempunyai buah roh ya. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan tidak mempunyai buah roh ya, tentang kasih ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Jangan kalian hanya memakai tentang ini ya, yang sering dipakai dia itu alasannya ini, apa itu sukacita. Sukacita bisa nyanyi, bisa pujian, tapi ternyata hanya untuk membanggakan diri. Jadi sukacitanya semu ya. Karena apa? Dia nggak ada kasih, dia nggak bisa menguasai diri, dia nggak ada kesabaran. Saat ditegur, wah marah-marah dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu aja dulu dari saya ya. Kiranya firman yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kita sama-sama belajar untuk kembali bertobat ya. Namun sebelum saya tutup inspirasi pagi ini, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, kita berdoa minta pengampunan pada Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan, sekiranya ada satu kesalahan atau apa, mungkin saat ini pikiran, mulut ya maupun hati kita kadang-kadang masih mendukakan Tuhan ya, kadang-kadang kita masih sering mata kita masih sering salah melihat ya, dalam arti
yang tidak benar, ayo kita sama-sama mohon ampun sama Tuhan. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama. Bapa kami yang maha murah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala kebaikan yang tidak pernah menolak atas segala permintaan kami, yang dengan rendah hati atas segala permintaan kami memohon terang-Mu ya Bapa. Rangkulah kami dengan terang-Mu dalam persekutuan tubuh Kristus yang satu dan kudus. Bapa yang kekal, pandanglah kami dengan mata-Mu yang dengan rendah hati dan atas kesadaran diri kami menyesali atas segala perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sungguh ini adalah kesalahan terbesar kami ya Bapa, yang kurang mengindahkan bisikan baik-Mu, yang kurang mendengar dan kurang peka atas pimpinan Roh Kudus, baik melalui pikiran kami, hati kami maupun mata kami. Kami yakin akan pertolongan-Mu ya Bapa untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dengan menjamah hati, jiwa dan pikiran kami, juga kata-kata kami, sehingga kami menerima pembaharuan diri dengan yang datang daripada-Mu sendiri ya Bapa. Arahkanlah kami ke jalan yang baru agar kami hidup penuh kasih. Berkatilah semua saudara-saudara kami sekarang, biarlah terang-Mu menyinari seluruh kata dan perbuatan kami. Kami juga berdoa ya Bapa buat mereka yang masih sering mengeluarkan kata-kata kotor, yang masih sering menghujat, yang masih sering tidak bisa menguasai pikiran dan juga mulut dan matanya. Kiranya Engkau ampuni, Engkau bukakan pikiran, mata dan mulut mereka. Kiranya Roh Kudus pimpin, Engkau ampuni ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, baiklah saudaraku yang terkasih, saya rasa itu dulu ya inspirasi dari saya. Tetap semangat kita supaya bisa saling menguasai diri dan kita saling menopang satu dengan yang lain menjadi satu tubuh dalam Kristus untuk menebarkan Injil keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.